Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh solehah semuanya? Alhamdulillah, dahsyat, Allahu Akbar. Nah, sekarang Buza mau tanya kabar Tetekinya ya. Apa kabar Teteki hari ini? Alhamdulillah, nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali anak-anak hebat pagi ini ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di hari Rabu untuk pembelajaran Teteki tidak ada pengiriman voice note tilawah maupun hafalan, tetapi ada penugasan lainnya. Nah, untuk pekan ini anak-anak semuanya silakan menyimak video ini ya. Nanti boleh disimak sampai selesai karena untuk penugasan Rabu depan akan berkaitan dengan video pada pekan ini ya. Jadi silakan simak baik-baik, oke? Anak-anak hebat, kalian pasti tahu siapakah nabi panutan kita? Iya, betul sekali. Nabi panutan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan kita semua. Kita harus mencontoh beliau dalam segala hal karena beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk memberikan petunjuk untuk umat manusia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di salah satu rumah di antara rumah-rumah bangsa Arab. Beliau termasuk keturunan kabilah Quraisy. Mereka adalah Bani Hashim. Kabilah Quraisy adalah kabilah yang paling mulia, yang suci keturunannya dan juga tinggi kedudukannya di antara bangsa-bangsa Arab. Beliau lahir di kota Mekah di bagian selatan Jazirah Arab. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah, sedangkan ibunya bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai tahun gajah karena pada tahun itu ada sekelompok pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi Ka'bah dengan mengirimkan ribuan burung ababil yang membawa batu-batu panas kemudian melemparkan ke pasukan bergajah itu sehingga menghancurkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Anak-anak hebat, pada hari kelahiran Rasulullah ada beberapa kejadian-kejadian yang istimewa. Di antaranya adalah yang pertama, munculnya cahaya yang menyinari istana-istana di negeri Syam. Yang kedua, runtuhnya balkon-balkon istana Kisra. Kemudian yang ketiga, yaitu padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi di negeri Persia. Padahal setelah hampir 1000 tahun lamanya, api ini tidak pernah padam. Nah, kemudian yang keempat, ada kejadian istimewa lainnya yaitu runtuhnya beberapa geraja di sekitar Buhairah. Nah, jadi itulah di antara beberapa kejadian istimewa yang terjadi saat Rasulullah SAW dilahirkan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW membawa keberkahan bagi seluruh penduduk langit dan bumi. Karena Nabi Muhammad SAW adalah insan mulia yang Allah ciptakan sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21. Anak-anak soleh-solehah, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah agung. Bahkan disebutkan dalam salah satu riwayat bahwa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Nah, dengan akhlak Qurani yang Rasulullah miliki, agama Islam nampak semakin indah dan semakin dirindukan oleh semua orang. Orang yang awalnya membenci kemudian berubah menjadi mencintai. Orang yang awalnya mencela kemudian berubah menjadi memuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperlakukan orang lain dengan penuh kesabaran, dengan kelembutan, murah hati, dengan bersikap jujur, selalu memaafkan, memiliki sifat iffah atau menjaga kehormatan diri, kemudian juga selalu rendah hati, dapat dipercaya dan tawadu. Karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, jadi kita sebagai umat Islam harus berusaha untuk meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha bisa mulai meneladani beliau dari hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Misalnya, yang pertama kita harus rajin sholat, kemudian rajin ngajinya, kemudian juga kita harus hormat terhadap orang tua dan guru. Lalu kita juga harus semangat dalam menuntut ilmu ya. Kemudian harus rajin bersedekah, berusaha bersikap jujur, tidak berbohong ya. Kemudian berusaha untuk bersikap baik dengan teman-teman, saling menolong dan masih banyak hal mudah lainnya. Kita juga harus menghadirkan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita, sehingga kita akan lebih semangat untuk mencontoh akhlak beliau. Salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memperbanyak membaca sholawat. Setiap mendengar nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, kita dianjurkan untuk bersolawat minimal dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengingatkan kita bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah insan yang mulia dan istimewa. Bahkan Allah dan para malaikatnya pun bersolawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pekan ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal ya anak-anak. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Nabi yang mulia. Hari kelahiran Nabi ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah kita karena termasuk sebagai hari besar bagi umat Islam sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yuk kita lebih semangat lagi mengenal dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita perbanyak membaca salawat sehingga kelak kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW, dan juga semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk Ananda semuanya. Tetap semangat ya dan sehat selalu. Semoga Allah menjadikan anak-anak di Al-Fitrah sebagai generasi Qurani di masa depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak video Miza dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.